PM Ismail Sabri, Malaysia dan Vietnam menentang sanksi terhadap Rusia. Hurrah! Malaysia dan Vietnam termasuk negara yang tidak mendukung sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan kepada wartawan Selasa 22 Maret setelah kunjungannya ke Hanoi bahwa kedua negara akan berada pada posisi netral untuk masalah krisis Ukraina. Kami membahas konflik Rusia-Ukraina dan sepakat bahwa Malaysia dan Vietnam akan tetap netral dalam masalah ini, katanya seperti dilaporkan kantor berita bernama. Mengenai sanksi terhadap Rusia, kami tidak mendukung mereka, menegaskan bahwa Malaysia dan Vietnam hanya mengakui pembatasan yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Malaysia dan Vietnam tidak mendukung agresi terhadap negara berdaulat, tetapi kedua negara juga bukan pihak yang menyukai campur tangan terhadap konflik antar negara. Kami mengharapkan resolusi diplomatik dari krisis di Ukraina, tambah Perdana Menteri. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada 24 Februari bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala Republik Donbas, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khususnya untuk melindungi orang-orang yang telah menderita pelecehan dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Pemimpin Rusia menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Ketika mengklarifikasi perkembangan yang sedang berlangsung, Kementerian Pertahanan Rusia meyakinkan bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada operasi penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Setelah itu, Amerika Serikat, UE, Inggris, dan sejumlah negara lain memberlakukan sanksi terhadap warga dan perusahaan Rusia. Kabur dari perang, mobil baru Jenderal Ukraina dirampas Panglima Islam. Presiden sekaligus Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Chechnya, Mayor Jenderal Ramazan Kadyrov mengatakan telah merampas harta benda milik seorang jenderal militer Ukraina. Dalam keterangan resminya yang didapatkan Viva Militer Senin 21 Maret 2022, Kadyrov menuturkan harta jenderal yang dirampas itu berupa mobil lapis baja berjenis High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle alias Humvee. Tidak main-main saat ditemukan pasukan tempur militer Chechnya, Humvee yang dirampas itu ditemukan dalam kondisi masih sangat baru. Teman-teman, hari ini saya naik mobil lapis baja seorang jenderal yang ditangkap yang kami sita di Ukraina dari para komandan nasionalis. Mobil lapis baja itu baru dalam belum pernah digunakan sama sekali, kata Kadyrov. Menurut penguasaan negeri Islam itu, mobil lapis baja itu milik jenderal militer Ukraina yang kabur dan bersembunyi ketika militer Rusia mulai melancarkan operasi khusus di negara itu. Mobil yang seharusnya digunakan untuk perang malah disembunyikan oleh sang jenderal hingga ditemukan pasukan tempur militer Chechnya. Rupanya jenderal itu lebih suka duduk di bunker bawah tanah dan tidak mengizinkan bawahannya menggunakan mobil untuk tujuan yang dimaksudkan, kata Kadyrov. Kadyrov mengatakan mobil lapis baja itu akan dipakai sendiri olehnya dan nanti akan digunakan Kadyrov untuk masuk ke ibu kota Kiev. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan segera mengendarainya ke Kiev. Nah, di masa depan saya berencana untuk menasionalisasi perusahaan untuk produksi kendaraan lapis baja ini untuk kebutuhan militer Rusia, ujar Kadyrov. Dalam keterangan itu, Kadyrov juga menyiarkan video yang memperlihatkan kondisi Humvee itu dan dalam rekaman mobil berwarna hijau Army benar-benar dalam kondisi baru.
Kadyrov mencopot lambang militer Ukraina yang terpasang di bodi pintu mobil dan menggantinya dengan lambang kebesaran militer jetnya. Lalu Kadyrov masuk memeriksa kondisi mobil, kemudian dia menuju kemudi dan mengendarainya berputar-putar di halaman kantor presiden jetnya. Kadyrov tidak memberikan keterangan siapa nama jenderal Ukraina yang kabur dari medan perang dan meninggalkan mobil sebagus itu di saat pasukannya membutuhkan peralatan perang untuk menghadapi serangan gabungan militer Rusia. Meski ditekan Barat dan Amerika Serikat, Putin tetap akan hadir di KTT G20 di Indonesia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia untuk menghadiri KTT G20 di Indonesia pada akhir 2022 mendatang jika tidak ada halangan. Pernyataan Vorobyeva disampaikan di tengah ancaman Amerika Serikat dan Barat. Mereka tengah mempertimbangkan mengeluarkan Rusia dari kelompok 20 negara perekonomian terbesar di dunia. Kemungkinan Putin hadir dalam agenda G20 itu, tapi tergantung pada banyak hal, ungkap Vorobyeva dalam pers briefing yang diselenggarakan langsung di kediamannya pada hari Rabu 23 Maret. Vorobyeva menambahkan Rusia bersedia untuk turut berpartisipasi pada acara G20 karena agenda tersebut bukan untuk membahas krisis yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, namun secara khusus untuk membahas permasalahan ekonomi skala global. Sebenarnya forum ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan memecahkan masalah-masalah ekonomi, kata Vorobyeva. Duta Besar Rusia yang telah bertugas di Indonesia sejak tahun 2018 itu juga mengatakan pengecualian Rusia untuk hadir dalam forum G20 justru hanya akan membuat negara forum mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi global. Tanpa Rusia akan sulit untuk melakukan recovery bersama, pulih lebih kuat, tegas Vorobyeva. Vorobyeva juga berharap agar pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan yang datang jika Rusia turut berpartisipasi dalam forum tersebut.